Tidak. Balut tidak dan apalagi analisa gas darah. Ya, analisa gas darah sekaligus dengan pengambilan Arteri. darah arterinya. Dan satu lagi adalah pemeriksaan alentes. Ya, bukan tes alergi. Alentes yang Sebelum dilakukan tindakan ya, pengambilan analisa gas darah darah arteri, kita harus alentes dulu. Boleh ada satu orang perempuan aja nggak apa-apa. Yang pakai celana, jangan pakai rok. aku lah Bu. Aku celana. Kepalanya di sini, kakinya. Ya. Ini pasti kelas B sama. Oke. Mohon maaf, jangan di belakang, di sana dong saya. Si Maul mah nggak diangkat. Iya dong Bu, aku boleh buat temennya. Maaf ya Pak. Aku kelas apa? Kelas B apa kelas C? Enggak, aku nggak nganggap kamu kelas C. Kamu kelas D. Nanti sastra. Aku kelas C. Saya mulai. Dua tiga jam. Sebelum kita mulai tindakannya, saya akan tanya dulu teman-teman sudah dapat SOP-nya balut tidak? Sudah dapat YouTube mengenai analisa gas darah? Jangan dulu, skip. YouTube belum? Belum. SOP-nya aja. Belum tuh kalau lagi YouTube. Saya kasih ya. Ke siapa yang ngasihnya? Boleh ke Bella yang tadi chat. Belakangnya nomornya berapa tes Bella? Berapa belakangnya? Tadi dulu. Belakangnya 226, pasang 226. Ada pada ini kan? Pasang 226. Ini ada pensil. Oh gitu. Gimana? Nanti di share ya Teh Bella. Ini. Sebelum kita mulai, kita akan bahas dulu terkait teorinya. Ya, terkait teori dari balut tidai. Kalau untuk pembalutan pembudaya ini dilakukan ketika teman-teman menemukan pasien di luar rumah sakit ya. Di luar rumah sakit, kemudian pasiennya ini bisa jatuh dari tangga atau dari manapun, dari ketinggian, kemudian ada teman-teman curiga pasiennya ini mengalami fraktur, baru curiga. Kita kan belum bisa tahu pasti, apalagi kalau pasiennya ini fraktur tertutup, nggak ketahuan. Kalau frakturnya terbuka, mungkin ketahuan. Ya, misalkan frakturnya di sini, tulangnya nongol. Ya, itu sudah ketahuan dia frakturnya fraktur terbuka. Kalau misalkan pasiennya fraktur tertutup, dari mana kita tahu? Maka kita harus tahu dulu ciri-ciri daripada pasien yang dicurigai mengalami fraktur. Tandanya apa? Ada lebam di jari ini ke sana. Sebetulnya kalau teman-teman nanti baca modul yang barusan di-share ke Bella, nanti di sana ada. Yang pertama cirinya ada udem atau membesar. Membesarnya gimana? Gimana cara kita tahu ini bagian tubuh membesar atau tidak? Caranya adalah membandingkan dengan organ tubuh yang berlawanan. Kalau misalkan bagian kaki kanan, berarti bandingkan dengan kaki kirinya. Pasti akan ada perbedaan. Yang pertama ada udem. Yang kedua ada nyeri pastinya. Ya. Yang ketiga akan ada perbedaan bentuk. Ya, perbedaan bentuk. Yang keempat, yang terakhir adanya disfungsi. Yang kiri coba deh. Yang kiri. Kalau misalkan kita curiga yang kanan fraktur, yang tanda keempat adalah kaki kanan atau yang kita curigai fraktur, dia biasanya mengalami penurunan fungsinya. Ya, agak berat. Tidak seperti kaki yang satunya. Itu tanda
pasien yang sudah dicurigai mengalami Fraktur. Kalau misalkan sudah ditemukan tanda-tanda seperti itu, kondisinya pasien di luar rumah sakit, maka kita sebelum membawa pasien ke rumah sakit harus dilakukan pembidayaan dulu. Ya, pasti jahit. Iya. Betul sekali. Baik. Kenapa? Jadi doa saya dibaca doang. Oh gitu. Kasihan maksudnya teman-teman yang lain sudah nunggu dari jam 8, nunggu balasan jahit. 2007 Ya lanjut. ada ini berangkat Tadi sampai mana? Sampai kaki kiri. Jangan dievakuasi langsung kalau di jalan. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti tadi, ya pasiennya di luar rumah sakit, maka teman-teman sudah boleh untuk melakukan pembidayaan dulu sebelum dilakukan evakuasi. Kenapa bisa seperti itu? Kalau tidak dilakukan pembidayaan, sudah ada tanda-tanda fraktur, teman-teman main bopong aja, maka apa yang akan terjadi? Khawatirnya semakin bertambah parah cederanya. Yang awalnya tulangnya begini, keluar. Ini semakin menusuk ke jaringan-jaringan sekitarnya. Udah tambah parah cederanya, nyerinya bertambah kuat. Karena semakin nusuk saraf-saraf yang di sampingnya. Kan digerak-gerakin. Harusnya kaki ini diamankan, tapi tidak diamankan, kita pegang ini. Iya. Mungkin menusuk ke jaringan-jaringan sampingnya. Maka dari itu kita harus tahu tujuan daripada pembidayaan. Apa saja tujuan pembidayaan? Tujuan utama dari pembidayaan adalah untuk mengimobilisasi supaya tidak bergerak. Ya, kalau tidak bergerak, maka apa yang akan didapatkan? Tidak bergerak, maka meminimalisir bertambah parahnya cedera. Ya, oke. Kalau misalkan sudah diimobilisasi lagi, apa lagi? Dia akan memudahkan kita untuk mengevakuasi pasien. Ya, kalau sudah dibidai, mudah evakuasinya. Ya, tidak lagi menambah cedera pada pasien. Itu semuanya ada di dalam modul. Silakan Baca. Pasti cedera kembali. Oke, nah di dalam modul itu panjang kali lebar, silakan teman-teman baca. Yang hari ini kita akan praktikkan. Yang pertama adalah pembidayaan di bagian ekstremitas. Nanti saya akan fokusnya di ekstremitas bawah. Kemudian apa namanya? Boleh ditambah dengan yang di tangan, boleh. Kalau waktunya cukup. Sekarang jam berapa? Setengah lima. 19.30 ya, nanti kita lihat ya. Cukup atau enggak waktunya. Yang kaki dulu yang saya akan prioritaskan dan juga disampaikan prinsip-prinsip pembidayaan. Oke, baik, kita masuk ke prinsip-prinsip pembidayaan. Yang pertama adalah pembidayaan harus melalui dua dosen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembidayaan boleh izin ke Bulis dulu nggak? boleh. Ada ujian? Mau buat besok Bu. Oh, kontrak besok. Iya. Harus melalui 2 sendi. Kalau frakturnya di sini, ini tulang apa namanya? Femur. Ya. Kalau di sini berarti harus melewati sendi ini dan sendi ini. Oke. Maka kalau frakturnya di bagian sini biasanya papannya ini sampai sini diikat ya ke perut. Nanti teman-teman bisa lihat gambarnya di modul. Ada di modul semuanya. Ya. Kalau misal frakturnya di sini, ya, maka harus melewati sendi ini dan sendi ini. Begitupun sendi yang lainnya. Kalau misalkan di sini tangan harus di sini, frakturnya di sini, maka harus melewati sendi ini dan ini. Ya, dan nanti teman-teman harus belajar bagaimana cara mengikat tangan supaya posisinya di sini. Pernah lihat toh? Pernah lihat. Oh, biar CLS.
Udah pernah BTCLS? Sudah. Ya udah tuh nggak usah ini. Ya pulang Lagi Bu, lagi. Oh review. masih lupa. Review. Ini Sunda. Review. Oke. Baik. Selain itu prinsip pembidayaan yang pertama adalah teman-teman harus melewati 2 sendi. Kemudian pada saat melakukan pembidayaan harus Waalaikumsalam. cari siapa? Kelas Enggak bercanda. Ya, harus dicek apa? Itu loh. Apa? Iya, yang 3 apa itu? ulnar bukan yang ininya nih ini apa sih Apa Nadi apa di sini yang dicek? ART sih lupa singkatannya. Nadi? Do. dorsalis oh yang dicek ininya di Dorsalis. Coba sekarang pegang kakinya, temuin Nadi dorsalis pedisnya di mana? Cari di kaki masing-masing aja, jangan ke orang lain. Ketemu nggak nadinya? Ada Saya cari yang saya dulu. cari tapi jangan doang. Coba teteh duduk dulu, cari dulu. Ada yang sudah ketemu? ada Jadi jangan sampai pada saat teman-teman di luar ada. Kalian nyari dulu. Jangan sampai nanti pada saat ke pasien mau ngecek nadinya nggak ketemu. di sini oh ini note Biasanya di punggung kaki. ada di sini juga ada ini ada nih ini aku ada di note-notean nih sebelah situ tak tasan dikit coba Tapi aku nggak ada sih, aku hidup di sini. enggak ini tadi sini nama Muncul lah biasanya. Perwakilan kelompok saja ya. Perwakilan kelompok saja. Iya boleh. Oh boleh sih, tapi nggak boleh tuh. Sama siapa nggak boleh? Boleh. nih Nggak boleh, tau dia mau Bu Fitri. ini apa nih Bu Fitri. Iya. Oh maksudnya bukan sama saya. Saya mah boleh. Kalau sama Bu Fitri kenapa nggak boleh? Karena sudah sore kan? Udah jam 4 tadi. Iya. Biasanya dari Kamu pihak nggak ada itu kalau sudah di luar jam kerja, beliau nggak mau. Tapi coba dulu aja teh. Barangkali bisa. iya Coba dulu aja. Coba dulu. Ketemu? Ketemu. Oke. Kalau yang belum ketemu berarti PR. di rumah Tidur lagi. tidur lagi kamu mau duduk Udah enak tidur. gimana sih Bu? Terus lagi ya. Pengecekan yang pertama adalah dari dorsalis pedis. Yang poin kedua pemeriksaan apa lagi? sensori motorik SMR Oh, Motorik. Ibu boleh digerakkan ujung jari-jarinya? Oke. Bisa nggak dia gerak-gerak? Itu yang kedua. Iya. Yang ketiga adalah sensori kasih yang geli-geli itu di ujungnya pakai jari kita kayak atau pakai di sini. Ya, di ujung jari. Ibu, saya nih, ya pura-pura ya. Saya kasih sentuhan di kaki. Rasa? Rasa. Ya. Kemudian selain dilakukannya sebelum pembidayaan, itu pun harus dilakukan sesudahnya. Untuk apa? Untuk compare, membandingkan. Jangan sampai kalau misalkan kita tidak melakukan pengecekan di awal, tiba-tiba di akhir kita langsung ngecek, aduh, jadinya nggak ada. Apakah itu karena efek kekencengan atau emang dari awal ini tadinya nggak ada? Kan kita nggak bisa compare kalau awalnya nggak diperiksa kan? Iya. Oke. Terus pada saat gerak, coba digerakkan Bu, nggak bisa. Oke. Ini karena kekencangan atau karena memang dari awal dia nggak bisa? Kita nggak bisa compare kalau dari awalnya kita tidak periksa. Ya, oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada fraktur terbuka di sini, berarti atau di bagian tubuh manapun, di sini atau dimanapun, maka baju tersebut harus dipaksa dirobek. Ya. Bukan dipelorotin celananya semua, ya, dirobek aja dari sini robek, ya. Kemudian kalau misalnya ada perdarahan kita dep dulu, gulung pakai
kasar, ya, kasar, kemudian baru kita pembidayaan. Kita harus tahu kalau misalkan pembidayaan adalah kegawatan. Kalau misalkan kita ketemu pasien, kemudian pasiennya itu fraktur terbuka, darahnya keluar bercucuran, itu masuknya kemana? Ke sirkulasi kan? Justru untuk kaki, ya, untuk pembidayaan itu adalah poin kesekian. Sedangkan sirkulasi kan justru poin inti ABC yang harus kita dep dulu supaya tidak terjadi shock, kehilangan banyak darah. Ya, seperti itu. Ya, kalau frakturnya tertutup, teman-teman bisa langsung dibidai. Oke, baik. Pembidaian ini perempuan, laki-lakinya hanya ada dua. Nambah satu lagi. Tadi siapa tadi yang di situ laki-laki pakai baju hitam? Oh, Surya yang tadi mau uji perasaan siapa? Dek. Oh. Kenapa geli? Oh, geli. Ya. Nah, untuk ketika teman-teman sudah memastikan adanya kecurigaan pasien ini fraktur, maka teman-teman boleh mulai untuk melakukan pembidaian. Tapi sebelum dibidai, teman-teman tentunya harus mengecek terlebih dahulu yang 3 tadi. Ya, nadinya dipegang, teraba. Ya, kemudian ibu digerakkan ujung kakinya, digerakkan. Oke, bisa ya? Saya kasih rangsangan kakinya berasa? Berasa. Oke, kalau berasa seperti ini, kita boleh mulai untuk pembidaian. Ini di sini, seharusnya ini jangan agak panjang ya. Lepas ya. Ya, kalau misalkan di luar mungkin tidak ada yang seperti ini, apalagi mendadak. Ya, pokoknya cari bahan, ya, atau misalkan alat untuk membidai. Syaratnya apa? Yang penting dia kuat terus ringan, jangan berat. Ya, kuat terus ringan. Kemudian biasanya dia kayu, kalaupun ada kayu, dia tidak akan dibalut seperti ini. Dia kayu tok. Nah, kalau misalnya kayu tok tidak ditutup seperti ini, maka di daerah-daerah yang menonjolnya boleh dikasih bantalan tok. Terus di mata kakinya juga, ya, boleh pakai kain kalau di luar. Supaya apa? Supaya tidak ya, menambah cedera tok. Kalau misalkan yang seperti ini, apalagi yang ini Kecil. Kalau ini mah sudah empuk. Nih, sudah empuk sebetulnya. Ya, jadi tidak menjadi prioritas lagi untuk teman-teman tutup atau kasih bantalan. Kalau bisa ada 2 orang pegang ini boleh. Pegang ini orang dikit. Kamu apa? Nah, katanya di sini. Besok deh. Kalau misalkan, nah ini pakai mitela ya, namanya mitela. Kalau misalkan orangnya kecil, ya. Kalau misalkan orang kecil, ini boleh diambil dulu. Namanya teh bela ya. Bela. Diambil dulu. Iya. Nah, dua-duanya diambil dulu. Maaf ya, Ul. Tolong buka. Oh, buka. Apa? Kalau misalkan dia di sini frakturnya, Kelihatan nggak, guys? Nah, Majuan sih. nanti kalau kurus aja. Si Maulnya kaku ya. kita nggak bisa nggak. Kalau kurus dia mungkin akan mudah masuknya. Kalau gemuk Iya. salah. Berat terus ini gerak-gerakan, Iya. jadinya susah. Ya, jadi dibantunya bisa dengan yang lebih kecil. Masuk Di- ke sini. Iya. Kalau berat ya, jadi supaya meminimalisir pergerakan dimasukkan. Kalau sudah di sini, Ambil. ya kalau iya supaya tidak banyak pergerakan. Nah, tarik ini, kalau sudah masuk tinggal disesuaikan saja. Kalau badannya berat, sulit diangkat, boleh dibantu dengan Tuh, Maul deket-deket. Maul. Makanya berat-berat. Berat. Iya mah tuh kan sakit bohongan. Kok kaki cuma. Berapa? Ya Allah. GWS Maul.
Jai. Kayaknya di kelompok Bu Yuli tadi ya. Mungkin kayaknya di bawah deh Bu. Ada teh aja Iya, arah-arah di sana kan. boleh diambil. Apa lagi? Diambil. Oh di stok Ininya. Umi udah benar nih. Pembukaan nasi halal guys. Umi, videonya udah. Pencet. Yosi kelas Iya, coba ayo. Ibu mau deketin ya? Mana emang halal gitu Pak? Oh, itu maaf. karena ini sangat minim ya alat-alatnya ya. Iya. Dimaklumi aja. Saya nanti yang satunya lagi di sini aja ya. Iya. Bida yang ini ya. Ayo Bel, bisa nggak? Gak bisa nahan ini, say. Ya, ini bingung ya. Bisa. Bel belajar. Bisa nggak? Ibu. Udah. Hah, jangan diambil kan? Iya diambil. Terus gimana dong kalau nggak diambil? Oh iya. Pakai emot biasa nanti ya. Aturan di sini sama di sini tiga ya? Di sini ini agak ada sedikit. Sama baru di sini. Ini sama di ujung sini. Kalau bisa ini ya. Nah, Kaki. ini di Oh, harusnya panjang gitu ya, Bu? ya harusnya panjang. Nanti ini ke sini. Iya. Diikat ke sini. Iya. Di sini. Jadi si ininya berdiri. Nggak letoy gini. Enggak letoy. Biar nggak ada pergerakan ya. Maul kakinya kaku banget. Ikatnya kan yang itu kan sama kayak gini. Buku ini mini. Ini tuh. Ini nggak segitiga, soalnya. Ini segitiga sembarang. Enggak, jadi kata ibu kalau ini Nanti ini. Iya, ini. Tapi kan ini dia kurang panjang. Tapi kemarin mah ikatnya nggak kayak gitu ya? Ya kan karena ini mini, Mumi. Ayo. Enggak, maksudnya yang beta challenge kemarin mah telapak kakinya nggak di itu kan? Kemarin aku udah jelasin kalau mau ditaliin boleh, tapi enggak juga nggak apa-apa dengan si kaki ini. Ya kalau anak pramuka juga sama buat anak mama papa. Ini jadi apa ya tempatnya? Kembali lagi. Ini ibu, ini ibu. Intinya untuk bidai untuk sementara bidai silahkan dibuka modulnya, itu banyak penjelasannya mulai dari tulang jenis-jenis tulang, prinsip pemasangan pembidayat di tangan, di kaki ya, mau di tulang bagian manapun itu ada. Jadi silahkan dibaca karena ininya metelanya nggak ada lagi. Iya. Pinjam anak kelas yang lain ya. Jadi kalau di sini melewati sendi ini dan sendi ini melewati ya, di fiksasi. Kalau di sini berarti si sendi ini dan sendi ini terlewati. Makanya kalau prakteknya di sini dibablas dia dari atas sini sampai sini. Ada kan di gambarnya ada dibuat semuanya di sini. Maul, hand sanitizer-nya ambil jangan di situ. Nah, Udah. Gitu ya. Nah, untuk pembidayat saya coba di tangan. Sudah pernah bikin mitela yang untuk di tangan? Udah pernah gini udah tapi lupa lagi. Yang digendong tangannya. Yang digendong. lupa. Kalau di rumah mungkin tidak ada mitela. Pakai kerudung. Dulu gitu jatah? Iya. Bukan. Karena Astagfirullahaladzim. Saya pas minum gimana? Mana? kalau kemarin tuh yang kocak banget itu kelas B ya kayaknya ya. Udah lah, B itu yang kocak ya. Kenapa? Itu Atika ya? Iya, Atika dan Ai. Tawa-tawanya. Oh. Ribut sama Nggak gitu. Kalau nanti patah. Ini ayam. Itu tuh Mi. Ya Allah Maul GWS ya.
Aksen apa? Bercanda ya Allah. Kalau misalkan masih longgar ini Bel, dua dong. Beratnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Beneran dong ngomong gitu. Udah pulang mana? Trending kan. kenapa yang itu lah? Mau Lampu merah. Malah nulalah ke belakang. Kayak ya wae. Beneran. Tapi kalau ininya bisa misalnya suruh sini, gimana Bu ini? Jadi tarik lagi. Ada dua kiri kanan. Enggak, ada dua. Nah, Ya aku punya papa di sini. berat ya? ada tangan. Aku ketemuan itu bisa jadi kakak. Kalau mau di zoom pencet lagi yang Semua weh Maul. Punya papa. Nggak punya bisa kakak tapi digini. punyanya abang. Mau kemana ya? Oh jarang. Tahu nggak kalau misalkan teman-teman kalian tidak ada yang dapur, tahu yang warna biru. yang warna biru itu Malah sudah gampang. lebih mudah. Tapi kalau misalkan orang awam kan juga tidak selamanya ada stripe. Kalau tangannya sudah ada tanda-tanda faktor di sini, kalau di sini, terutama di sini pakai kerudung kain segitiga diikatkan. Kalau untuk yang lainnya sepertinya tidak akan diuji pasangan. Yang diuji pasangan kayak ada di modul, ada yang sampainya di situ. Tetap bagian ini Wajib ya. alatnya kayak gini. Minim Bu alatnya. Yang magernya cek ini. Alat